Kalian tahu nggak guys, ya? Kalian tahu sendiri kan, ya kan, di rumah aku yang di Jambangan ini, ya kan. Nah, ini aku belum punya motor ya. Aku belum punya televisi ya kan. Belum punya kulkas ya kan. Terus di luaran rumah sana itu ada orang yang bilang kalau aku itu punya motor ini gitu, punya kulkas, punya TV, punya itu. Tapi ya, motor yang dipamerkan oleh orang yang bilang ke orang lain kalau kalau aku tuh punya motor, punya itu, motornya itu dipakai mereka. Yang jelas-jelas kalau motornya dipakai mereka itu ya punyanya mereka gitu loh. Kok bisa itu motor dibilang punyaku, sedangkan yang memakai motornya aja bukan aku, ya kan? Tuh loh. Udah jelas-jelas yang pakai motor siapa, ya kan? Yang pakai motor siapa? Yang pakai motor itu bilang ke orang lain katanya yang dipakai itu motornya motorku katanya. Itulah yang bikin aku, kok bisa sehalusinasi itu untuk menjelek-jelekan nama baikku. Ya kalau aku sih paham ya tujuannya orang itu ya. Orang yang pakai motor lalu bilang ke orang lain kalau motor yang dinaikinya itu adalah motorku, tujuannya satu, supaya kalau ada orang yang respect mau ngasih aku kerjaan ya, itu ini apa namanya, respectnya itu berpindah padanya gitu loh. Jadi dengan harapan dirinya itu berharap aku itu dipandang sebagai orang yang suka ngarang gitu, supaya aku itu dipandang sebagai orang yang apa ya, sebenarnya udah punya motor ini tapi bilang belum punya motor gitu, supaya harapannya mereka itu aku dibenci orang gitu loh. Ya, padahal emang kenyataannya aku belum punya motor guys gitu loh. Makanya aku nyari kerjaan supaya apa? Supaya aku bisa beli motor. Kalau aku beli motor itu yang menaiki aku, itu namanya motorku kan gitu. Kalau orang lain ya naik motor terus hasut bilang pada orang lainnya, dibilang motor yang dinaikinya itu adalah motorku, itu halu ya. Yang naik siapa? Motornya disebarkan miliknya siapa, kan lucu gitu loh. Terus ya, aku kan punya rumah lagi ya kan di daerah Pleret, itu kan rumahku ya kan. Waktu aku ke sana ya, ada wong gendeng itu ikutan masuk juga. Makanya aku udah nggak mau kalau aku disuruh ke rumahku yang kedua di sana di Pleret itu, aku nggak mau. Karena apa? Karena wong gendengnya ngikut. Gini loh, aku itu datang ke rumahku itu dikira mau ngapain. Aku kalau datang ke rumahku sendiri yang di rumahku yang kedua yang di Pleret itu, aku ya mau mandi, mau aktivitas, mau nyuci baju, mau memasak, mau nyapu. Lah pas aku datang ke sana, wong gendenge iku melu buntuti gawe vario, pakai vario warna hitam tulisan gold. Sedangkan adikku udah almarhum. Terus wong gendeng itu ngaku-ngaku jadi adikku pakai vario hitam tulisan warna kuning gold. Ya nggak mau lah aku diikuti wong gendeng gitu. Aku langsung nggak wis, kalau aku digiring mau ke rumahku yang di Pleret aku nggak mau wis. Kalau kangen ya biar yang masih mau ku anggap sebagai orang yang kusayang itu, biar kalau kangen dirinya itu yang menemui aku di rumahku yang di Jambangan ini kan gitu. Aku udah nggak ada urusan dengan orang gendeng guys, capek guys. Karena apa ya, wong gendeng itu satu ya, gini, yang nomor satu ya, ketika ada pertanyaan yang mau diungkapkan ke aku ya, wong gendeng itu melok jawab gitu loh. Kesel aku.
Ketika ada orang lain ingin bertanya tentang aku ya, ketika ada orang lain penasaran tentang diriku, yang jawab pertanyaan orang lain yang penasaran itu malah wong gendeng, sedangkan aku itu kayak gimana loh, "Loh kok bisa sih? Kan orang lain itu kan penasarannya ke aku ya kan, harusnya kan kalau tanya kan ke aku. Kok malah tanyanya ke orang lain?" Terus yang ditanya iya wong gendeng. Akhirnya wong gendengnya jawabnya saenake dhewe, ngono lho. Mengada-ada dengan jawaban berhalusinasi. Terus ketika orang gendengnya itu mengada-ada ya kan, berhalusinasi, menerangkan tentang diriku, padahal aku belum menjelaskan, aku mau menjelaskan, baru mau menjelaskan, tapi dirinya sudah menjawab pertanyaan itu duluan, kan ngeselin guys. Akhirnya aku menjawabnya lewat klarifikasi gitu loh. Ya. Karena di mana-mana ya kalau orang bertanya, orang penasaran, misalkan orang penasaran pada siapa, ya tanyanya pada yang bersangkutan gitu loh, jangan tanyanya ke orang lain. Kalau orang penasarannya pada siapa tapi tanyanya pada orang lain, ya ndak ketemu jawabannya. Ya, jawabannya bisa ditambahi, dikurangi karena yang menjelaskan orang lain gitu loh. Yang namanya menjelaskan orang lain jelas jawabannya itu berbeda. Karena yang menerangkan aja orangnya berbeda. Kan gitu guys. Ya kan? Jadi kalau ada keterangan yang nggak sesuai dengan apa yang aku jelaskan, ya jangan aku yang disalahkan gitu loh. Harusnya mereka introspeksi kenapa yang didatangi ketika bertanya itu kenapa orang lain. Kalau penasaran tentang aku ya, kalau penasaran tentang aku, harusnya tanyanya langsung ke aku, gitu loh. Seandainya ya ada yang penasaran gini ya, yang kedua ya. Seandainya kalau ada yang penasaran ke aku, kenapa sih tante atau mas atau mbak atau itu kenapa misalkan tanyanya ke aku itu manggil tante atau om atau emas atau mbak, ya aku juga memaklumi karena mereka kan kadang mengira aku itu cewek. Sedangkan aku bukan cewek seutuhnya. Yang namanya bukan cewek seutuhnya itu ya masih dalam kategori cowok kan gitu. Ya kan? Lalu mereka itu misalkan seandainya mau tanya ke aku, "Kak, kenapa sih? Kenapa sih kok jalan kaki? Riwa-riwi ke sana kok riwa-riwi jalan kaki dari arah utara ke selatan, ke selatan ke utara." Lah mereka kan nggak tahu ya kan aku perlunya apa ya kan. Kalau mereka ada pertanyaan seperti itu harusnya tanyanya langsung ke aku biar aku jawab, aku terangkan ya. Dan aku akan menerangkan gini ya. Aku belum punya motor ya. Aku jelas mencari pekerjaan ya kan. Yang namanya mencari pekerjaan ya kan. Aku harus keliling untuk menemukan info lowongan pekerjaan yang terpampang gitu ya. Kalau sudah ada info lowongan pekerjaan yang terpampang jelas, baru aku akan masuk ke ruko itu, tanya-tanya ke pegawainya, tanya-tanya ke HRD-nya ya kan. Apakah di situ membutuhkan karyawan seperti yang diterangkan di info. Kalau emang benar infonya itu real membutuhkan karyawan ya sesuai ini kan kadang kan info itu kan ada tanggal kedaluarsanya ya kan. Info itu jangankan info di roti aja ya di makanan-makanan yang udah BPOM itu kan ada tanggal kedaluarsanya ya kan. Dan info pekerjaan pun kan ada tanggal berlakunya itu sampai kapan. Kan ya betul aku kan kalau meskipun ada info tetap aku itu
ada attitude ya kan, attitude-nya apa? Ya masuk ke ruko, tanya langsung ke HRD-nya.